Direktur Tindak Pidana Umum waktu itu yang sekarang jadi Kabaris Krim, Agus Andrianto. Pak, maaf ya, saya dipaksa di sidang kabinet untuk nangkap Bapak. Siapa yang maksa Pak? Wiranto sama Tito Karnavian. Loh, itu sidang kabinet kok bahas penahanan orang itu? Kabinet capopo itu loh. Catat ini. Sidang kabinet itu membahas kebijakan penangkapan dan lainnya, itu pemenang mutlak penyidik. Bahkan Kapolri nggak boleh campur tangan, apalagi memerintahkan tangkap. Sidang kabinet capopo gitu loh. Dan kata-katanya kepada Pak Agus Andri waktu itu, apa mentang-mentang sama-sama orang Blora terus nggak kamu tangkap? Sudah intimidatif gitu Wiranto itu. Dan sekarang saya tahu Pak, pejabat menteri yang pertama kali mencari buku saya adalah Wiranto. Ada laporan ke saya gitu. Setelah masa ini menarik Pak. Ya, kira-kira seminggu sebelum saya dibawa ke Blora, jadi 2 bulannya itu kurang seminggu, penyidiknya datang. Apa Bapak tahu apa yang dia tawarkan? Apa? Mas, kita damai aja ya, kita nggak menemukan apa-apa gitu loh. Mas jangan menuntut setelah kita tahan gitu. Mas langsung pulang. Tapi saya terikat, nggak mau, saya sebelum pengacara saya ada. Ya kan. Wah, itu kemudian istri saya ditelepon. Bu, Pak Bambang mau pulang, tolong kita dikasih kopi 50 juta dong. Itu model apa? Dikasih kopi-kopi, dikasih duit maksudnya untuk ngopi-ngopi karena mau pulang, ini nggak bisa P21, minta 50 juta. Lah istri saya langsung menelpon teman saya namanya Kunto Arif Wibowo, waktu itu adalah komandan Korem di Palembang. Aku udah menyanggupi, taruh di mana duit saya kasih, Bambang itu saya ambil. Tapi istri saya kemudian dilarang oleh kakak saya sendiri, jangan ikut campur masalah ini. Artinya itu nggak bisa P21 karena nggak ditemukan kesalahan di buku saya, nggak bisa dilimpahkan ke kejaksaan. P21. Dan terus kok sampai masuk ke penjara Blora? Kalau nggak P21 kan berarti nggak sidang. Ya pokoknya dia nggak P21 gitu aja, sebenarnya nggak bisa. Nah, mereka melobi Kejaksaan Agung sendiri, Tito sendiri yang datang ke Kejaksaan Agung, pokoknya P21. Ini perintah presiden. Gitu. Sehingga itu berlanjut, sidangnya pun nggak pernah disiarkan, walaupun wartawan datang. Itu nggak pernah, itu sidangnya kacau balau, hakim saya bentak, macam-macam saya bentak. Itu bayangkan Pak, yang lucu Pak, hakim itu bertanya kepada tukang fotokopi yang dipanggil sebagai saksi dari JPU apa dari sampean? Dari JPU. Dari JPU. Ya, ditanya, Mas tukang fotokopi, apa Anda tahu metodologi penulisan buku Jokowi Undercover? Langsung saya berdiri, Bu, ini tukang fotokopi, kenapa ditanya soal metodologi? Gitu loh. Karena nada saya keras, saya sambil berdiri, hakimnya gedok-gedok palu, duduk. Anda bisa saya anggap menghina pengadilan? Jawab saya gampang, Ibu yang menghina pengadilan karena menanya tukang fotokopi metodologi. Ya pasti tidak tahu dong. Kenapa begitu tidak diliput berita? Fakta persidangan seperti itu. Kemudian dibelok ke masalah ITE, walaupun beritanya saya ditangkap soal buku-buku saya yang hoax, yang fitnah, ternyata tidak disentuh di pengadilan. Ini penyesatan hukum yang luar biasa, karena pasalnya diganti begitu saja. Kalau ini saya percaya, karena saya, Habib Rizik, Habib Bahar juga mengalami. Ustaz Alfian Tanjung, termasuk Bang Edi yang jin buang anak pakai ITE semua. Nggak ada yang dituduhkan, itu nggak ada. Begitu di BAP semuanya. Makanya disebut pasal karet.